Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita semua selalu dalam kesehatan dan keberkahan. Yang terhormat Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta para pejabat Eselon 1 Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan dan jajarannya, serta tim penilai Nirwasita Tantra yang kami muliakan. Saya Sri Sumarni, Bupati Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, mohon izin untuk menyampaikan komitmen kebijakan pemerintah Kabupaten Grobogan, yaitu terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup. Kabupaten Grobogan memiliki luas wilayah 202.385 hektar, merupakan kabupaten terluas nomor 2 di Jawa Tengah. Terdiri atas 19 kecamatan, 273 desa, dan 7 kelurahan. 35% luasan berupa lahan pertanian, dan sekitar 36% berupa kawasan hutan produksi. Jumlah penduduk kurang lebih 1,48 juta jiwa. Grobogan dikenal sebagai penyangga pangan nasional dengan produk unggulan padi jagung dan kedelai atau pajali. Tujuan pembangunan berkelanjutan antara lain adalah melindungi lingkungan agar tercapai pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan. Komitmen penting yang harus dibangun adalah melakukan upaya menurunkan emisi gas rumah kaca dan berperan aktif mencegah terjadinya perubahan iklim. Untuk mendukung komitmen tersebut, kami merumuskan kebijakan dalam perencanaan dan pelaksanaan, yaitu pembangunan di Kabupaten Grobogan yang berwawasan lingkungan. Kami awali yaitu dengan menjadikan isu lingkungan hidup sebagai salah satu misi dalam dokumen RPJMD tahun 2016 sampai 2021, yaitu meningkatkan pelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan kualitas penataan ruang. Komitmen ini terus berkelanjutan pada salah satu misi RPJMD 2021-2026, yaitu membangun infrastruktur daerah yang merata, memperhatikan pelestarian lingkungan dan risiko bencana, dengan salah satu indikatornya adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup atau IKLH sebagai penjabaran atas visi tersebut. Maka komitmen atas kebijakan yang kami tetapkan berfokus pada 4 isu, yaitu isu menurunnya kemampuan ekosistem untuk menjaga keseimbangan siklus air. Upaya yang telah dilakukan antara lain yaitu gerakan penghijauan dengan menanam pohon sebanyak 1.685.487 pohon dengan luas lahan 844 hektar. Gerakan memanen air hujan atau gemar melalui pembuatan embung, sumur resapan, lubang biopori, dan pengomposan. Selanjutnya, pemetaan daerah rawan bencana yaitu kekeringan yang didukung dengan dropping air bersih ke desa rawan kekeringan. Melaksanakan dan menyusun kebijakan yang mendukung upaya menjaga keseimbangan ekosistem, yaitu Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang PPLH dan penyusunan D3TLH, serta Rencana Perda tentang RTPLH tahun 2021-2050. Selanjutnya,
yaitu pembenahan dan pembangunan RTH publik antara lain Taman Hijau Kota, Taman Soekarno, Segitiga Emas, Adipura, Taman Kuliner, Simpang 5 dan alun-alun Purwodadi, dan gerakan penyediaan RTH privat sebagai bagian dari pemenuhan RTH publik baik dunia usaha maupun perumahan pemukiman. Selanjutnya, terhadap isu alih fungsi lahan, langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain yaitu menyusun peraturan daerah tentang RT/RW sebagai pengganti RT/RW yang lama dan penetapan peraturan Bupati nomor 15 tahun 2014 tentang LP2B. Selanjutnya menyusun RDTR kawasan perkotaan dengan tema ekonomi maupun lingkungan, dan penyusunan kebijakan D3TLH terkait dengan sektor pertanian, dan menerbitkan persetujuan lingkungan antara lain AMDAL, PL, dan SPPL, dan pembangunan dengan memperhatikan D3TLH berbasis jasa ekosistem serta pengawasan PPLH. Selanjutnya, terhadap isu timbulan sampah, langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain penetapan Perbub nomor 63 tahun 2018 tentang Jakstrada, pembinaan dan pelatihan daur ulang sampah yang telah mampu mengolah sampah sebanyak 69 ton per hari dan 3 ton per hari diantaranya dikelola melalui bank sampah dengan omset 550 juta rupiah. Selanjutnya, pembuatan kompos, gas metan, dan budidaya maggot di TPA, yaitu optimalisasi TPS 3R di masing-masing kecamatan, dan penambahan sarana pengangkut sampah, diantaranya dump truk kontainer, becak sampah, roda 3, dan lain-lain. Pengawasan, pengelolaan, pemanfaatan, pengangkutan, dan penimbunan limbah D3, dan rencana kerjasama dengan PT Semen Grobogan dalam pemanfaatan RDF sebagai bahan bakar alternatif, dan isu pencemaran air dan udara. Langkah-langkah yang telah dilakukan yaitu antara lain pengawasan terhadap usaha atau kegiatan penerima izin lingkungan atau izin PPLH. Selanjutnya, pemantauan dan pengujian kualitas air sungai dan kualitas udara, dan pengendalian polusi udara, yaitu melalui kegiatan Car Free Day atau meskipun berhenti sementara saat pandemi ini. Dan selanjutnya, pengembangan sistem pengelolaan air limbah komunal terbatas di seluruh wilayah perkotaan, terutama daerah yang berisiko atau rawan sanitasi, dan inventarisasi sumber pencemar panjang das di wilayah Kabupaten Grobogan. Grobogan sebagai kabupaten pelopor deklarasi UDF atau buang air besar sembarangan. Atas upaya ini, pada tahun 2020, indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Grobogan berada pada angka 78,0. Hal ini dapat diartikan bahwa kondisi lingkungan Kabupaten Grobogan termasuk dalam kategori baik. Dalam setiap langkah, upaya, dan gerakan lingkungan hidup yang kami lakukan selalu melibatkan kolaborasi semua pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, dan media.
dengan harapan menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah saja, tetapi membangun kesadaran dari semua pihak untuk ikut memiliki dan menjaganya. Inilah cara terbaik Kabupaten Grobogan untuk mendorong semuanya agar ikut terlibat dalam partisipasi menjaga lingkungan hidup. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kesehatan, perlindungan, dan kekuatan kepada semua dalam menjaga lingkungan hidup secara berkelanjutan. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati pejabat di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang saya hormati tim penilai Nirwasita Tantra. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala berkat serta karunia yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita boleh menjalankan aktivitas kita sehari-hari sesuai dengan tugas pokok fungsi kita. Ibu Bapak yang sangat saya hormati, pada kesempatan ini saya mewakili DPRD Kabupaten Grobogan. Saya Agus Suswanto, Sarjana Sosial, Ketua DPRD Kabupaten Grobogan, mewakili segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Grobogan mengucapkan terima kasih atas program-program yang telah dilakukan untuk lingkungan hidup di Kabupaten Grobogan. Pada kesempatan ini pula, kami mewakili lembaga DPRD mendukung penuh atas program-program yang telah dilakukan untuk lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Grobogan. Sesuai dengan tugas pokok fungsi kami sebagai anggota DPRD, di mana kami ada tugas legislasi, ada fungsi anggaran, ada fungsi pengawasan. Kami optimalkan untuk mendukung penuh apa yang dilakukan oleh lingkungan hidup Kabupaten Grobogan untuk program-programnya. Salah satu contoh dalam fungsi anggaran, kami memberikan dukungan anggaran untuk tahun 2019 mencapai lebih dari 41 miliar untuk tahun 2019. Untuk tahun 2020 lebih dari 12 miliar kami gelontorkan untuk lingkungan hidup, untuk program-program mendukung lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Grobogan. Tentunya tidak hanya dari sisi anggaran saja. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, kami pun selalu mendampingi agar pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini adalah lingkungan hidup, sesuai dengan harapan dan program-program awal dari lingkungan hidup untuk kelestarian lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Grobogan ini. Bagaimana tidak hanya output, tetapi outcome-nya, asas ketermanfaatannya bagi masyarakat Kabupaten Grobogan atas program-program lingkungan hidup yang kita laksanakan saat ini. Di samping itu, kami DPRD di dalam menjalankan fungsi legislasi, kami mendukung dengan terbitnya Perda PPLH, RPJMD, dan saat ini masih dalam proses yaitu Perda RTRW. Semoga saja dengan naungan-naungan regulasi itu semakin memperkuat program-program lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Grobogan. Untuk itu, sekali lagi kami sampaikan
bahwa saya mewakili lembaga DPRD mengapresiasi, mensupport, memberikan dukungan penuh terhadap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan untuk menjalankan program-program lingkungan untuk masyarakat Kabupaten Grobogan. Semoga berhasil sesuai dengan harapan masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat Grobogan. Terima kasih kami dilibatkan dalam kegiatan ini. Ini juga merupakan salah satu support kami kepada pemerintah daerah melalui lingkungan hidup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Sukses selalu. Semoga kita selalu mendapatkan berkat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sekian, terima kasih.